Kenapa harus seperti ini, Pak? Dilipat lagi. Itu untuk melindungi tangan ya. Nah, seperti ini. Nah, kenapa harus tinggi, Pak? Untuk melindungi muka dan diri kita. Nah, seandainya terbakar sini, Mas Rio, cara membawanya juga seperti apa? Jadi ditutupin. Jadi biar jangan kayak ibu tadi, pelan. Intinya kita nggak usah panik ya. Setiap satu kejadian darurat kita nggak boleh panik. Bawahnya ada dua macam juga. Sekarang yang dari miring, Rio. Ya. Jangan menolak arah angin ya. Ya, kita harus ikut arah angin. Anginnya dari sini, kita dari sini. Rio, miring Rio. Miring gini. Sini juga. Miring, bawahnya miring. Nah, kan angin dari sini nih. Nah, sedekat mungkin ke titik api. Nah, seperti itu. Karena aku udah bilang, jijik tadi. Karena aku maklum karena perempuan, ya. Ya dilempar kalau pas sih ya untung-untungan ya, kalau nggak pas. Gitu. Intinya kita jangan panik. Terus satu yang perlu kita ingat, kita medianya misalnya 1 meter nih ya, 1 meter. Tapi yang kebakar 2 meter, Pak. Kita tutupkan dulu. Kita cari media yang lain untuk menutupi yang terbuka. Oke, dapat ya. Kalau kita nggak panik, insya Allah pasti bisa sih. Karena kalau kita panik bubar, mau nutup malah cepat baju tutup. Wah, kalau laki-laki nggak apa-apa. Kalau perempuan itu udah ngapain kan gitu. Jadi intinya kita saat dari keadaan darurat kita nggak boleh panik. Jadi kontrol emosinya harus tinggi. Jadi apa yang kita lakukan harus jangan lupa. Dapat ya? Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau door prize lagi? Sebelum kita ke kompor gas bocor, oh langsung kompor gas. Kompor gas. Kayaknya buru-buru lagi. Sebelum belajar, mudah-mudahan sudah bisa dahulu. Jadi, sepele ya, monggo Pak De. Untuk mengetahui arah angin. Nah, kalau di rumah kayaknya arah angin nggak ada deh. Ya. Kalau di sini Pak De ya, kan kelihatan nih daun-daun itu bergeraknya kemana. Kalau bergeraknya ke sono, berarti kita di sini. Kalau anginnya ke sono, berarti kita di sini. Kelihatan nggak daun-daun itu? Kalau kan angin juga terasa sama perasaan kita, ya kan? Pokoknya jangan sekali-kali kita melawan arah angin, kecuali ada kecualinya. Karena setiap firman pasti ada suatu keadaan kepepet juga. Kita lawan juga, ya. Cuma kita harus bisa memprotek diri kita. Karena kita ajarkan juga sih, kan ada Mas Ruto ada spraynya, ada jetnya, nanti kita ajarkan itu. Dapat? Adik? Oke, tambahan. Jadi kalau untuk arah angin nanti kita lihat jelas di lidah api. Ya, nanti kita nyalakan api, itu akan bergeraknya kemana, itulah arah angin. Oke. Lanjutkan sekarang sebelum teori ke kompor LPG, saya akan pertanyakan masih doorpress soalnya nih. Seandainya terjadi kebocoran LPG, apa yang akan dilakukan pertama kali? Silahkan. Ayo, ini. Dicabut regulatornya. Kalau ada nilai 200, saya kasih nilai 200 Pak RT. Terus si gasnya taruh di luar. Betul, oke. Betul Pak RT, doorpress sudah. Kalau misalkan gasnya udah ada api, kita ambil kain basah ditutupin. Udah lari-lari kemana-mana. Terima kasih. Ternyata betul. Intinya diputus suplai bahan bakarnya. Betul sekali. Iya. Ya, buat ayahnya nanti. Pokoknya risiko Pak RT aja pokoknya. Ya. Pasang ini satu lagi. Oke, lanjut. Lanjut. Silakan Mas Rio. Kebocoran apa aja yang sering terjadi di kompor gas? Silakan. Yang pertama mungkin Mas Rio, bagaimana caranya seandainya kebocoran itu berada di selangnya Mas Rio?
Apa yang dilakukan seandainya selang itu bocor? Mungkin gini Bu, Pak, ya ada ini biasa nih kalau di dapur ya ibu-ibu banyak bocor di selang. Bisa dicabut Bu, dicabut atau enggak kalau misalnya regulator yang model begini bisa langsung cabut dari sini ya Bu. Dia udah nggak ada suplai apa-apa, gas pun udah bakal ada, dan ini udah otomatis di ujung kompor ini udah mati. Kalau yang masih ada sedikit kayak ibu tadi menjelaskan, tutup aja kayak gitu. Yang penting intinya ada di sini. Kalau kebocoran Di regulatornya. pada saat regulator kecabut dia udah nggak ada suplai apa-apa, pasti udah mati. Kalau nggak mati juga udah tinggal ditutup aja kayak gitu. Berarti harus punya akses. Ya, itu seandainya kebocorannya di selang Mas Rio. Aku pengen tanya dong Kak, kemana seandainya kebocoran itu terjadi tabung, gimana Mas Rio penanganannya? Seandainya kok tabung saya kok ngeses terus, gimana Mas Rio? Biasanya kalau ditabung ini Bu, ya, Pertamina itu tadi di bawah label tuh. Pertamina itu ngedesain ini tabung udah anti bocor, sebenarnya nggak ada kebocoran, hanya ngeses buat tanda doang itu Bu. Hanya gas habis, yo bakalan ngeses. Mungkin kalau yang sering di dapur sering dengar tuh bunyi ces, terus ada bau, itu biasanya menandakan gasnya mau habis. Atau enggak kalau emang masih bau terus tapi baru beli, cara saya sih yang pernah saya lakuin karena pernah ada kayak gitu, gasnya saya bawa keluar, udah biarin aja diemin di luar, ntar dia habis sendiri. Atau enggak karena dulu saya belum tahu apa-apa nih, gasnya saya taruh air, saya terbalikin biar dia keluar sendiri, ntar habis kayak gitu. Oke, sekarang gini Mas Rio, yang bisa kan itu kan ada apa teh selotipnya, ada las-lasannya, itu bisa nggak memungkinkan terjadinya kebocoran? Bisa Pak. Ini kan ada selotip nih di sini nih, iya kan? Terus ini ada las-lasannya nih, bisa nggak terjadi kebocoran dari situ? Yang lebih baik Bu kalau mau beli gas jangan yang ada selotipnya, mengurangi kebocoran kayak gitu. Kalau biasanya kayak gini udah nggak baik nih, biasanya yang bagusnya itu dia nggak ada selotip. Dan sebelum ibu memasang regulator harusnya dicek Bu. Di sini ada apa ya? Karet. Pentil pentilnya ditusuk. Kalau dia tekanannya kencang dan bunyinya kencang sama dia agak sedikit membal, dia masih bagus, insya Allah nggak ada kebocoran. Tapi kalau dia cuma bunyi cek sekali doang dan dia nggak membal, dia kurang bagus, nggak jelek Bu, kayak gitu, jelek kurang bagus. Nah ini ada apa ya? Oke, pentil lah, ini di dalam sini tengah-tengah ada. Terus biasanya nih ibu-ibu kalau misalnya tuker gas, ininya aretnya ini ikutan di bawah, lebih baik dicopot Bu, kayak gitu, disimpan. Takutnya beberapa penjual gas itu ada yang enggak ada ininya, kayak gitu, lebih baik disimpan. Takutnya juga si karetnya ini pada saat beli udah pada betas apa ya Pak? Buat serep lah intinya. Kalau udah kita rapuh, beli udah baru rapuh, nggak bisa, kita masih punya yang lama, yang bisa dipergunakan. Intinya seperti itu. Itu untuk mengantisipasi Bu. Tapi jarang Bu kebocoran gas itu meledak enggak. Kecuali api itu udah lebih dari 150 derajat, pasti meledak kayak gitu. Terus lanjut. Nah, kita nggak usah kemerungsung. Dia matikan pakai jari. Matikan. Nah, iya tahu. Yang penting kita nggak usah panik. Kita tutup aja. Karena oksigen nggak masuk ke bahan bakarnya. Jadi membongkar segitiga api tadi. Segitiga api kita buang satu nggak bakaran nyala.
Ada yang mau coba ibu-ibu? Ulang ya. Ulang. Nyalain. Nah, Nah, ini kan gas bu. Antara api dan gas, antara api dan tabung, ini ada tidak bu? Yang ditutup bukan apinya. Kalau ibu tutup apinya pasti panas. Ibu tutup antara saya ini di rata. Tetap mati. nah, itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua gimana Mas Yo? Bakar. Cara yang kedua, kita putuskan sumber bahan bakarnya. Putusan. Nah begini bu, langsung ditarik. Nah, Ini kalau regulator segitiga apinya bubar karena nggak ada satu, jadi pincang. Ya. Ini metode memutuskan bahan bakarin namanya. Kalau tadi kita menutup oksigen yang pertama tadi, ini memutuskan. Oksigen nggak masuk kalau ditutup. Ini panas dan bahan bakar nggak main karena nggak ada oksigennya. Oke, dapat? Begitu. Izin ibu bapak yang sering di dapur untuk penempatan gas. Ini saya tanya ya ke ibu. Posisinya, maaf nih saya agak menyimpang. Ini saya sebutnya pantat, disebutnya muka ya. Posisinya muka itu menghadap ke tembok atau pantat ini menghadap ke tembok. samping. Kebanyakan ini pantat di tembok nih, ya. Pantat ini menghadap ke tembok atau muka ini menghadap ke tembok. Nah, kebanyakan pantat. Ini yang lebih baik bu, ini saran dari saya, dari teman-teman juga. Pantat itu menghadap keluar bu, jangan ke tembok. Masalahnya kalau misalnya regulator itu kan ada kuncinya nih. Pada saat terjadi Kebakaran kayak tadi atau Nah. keluar api kebocoran. Bakar. Maksudnya cara membawanya ya, maksudnya biar gampang cara membawanya. Oke? nah ini kan pantatnya menghadap ke kita. Pada saat kita pengen memutus api ini, kita coba putar. Itu cara yang pertama. Nah, ini coba buang. Udah dia mati. Kalau misalnya ibu posisinya muka menghadap ke pintu, ini api dekat kita nih, gimana bu? Nggak bisa. Nah, itu saran dari saya. Nah, kenapa si LPG ini ada lubang di sini? Gunanya untuk ini, memutar api ini. Cuma 2 jari bu, jempol dan telunjuk. Kita kunci. Setelah dikunci, putar 2 jari. Yang telunjuk di bawah, yang jempol di atas. Putar, udah mau buka, nah, dorong. Udah, itu putus dia. Mau dari serang mau dari mana, kita bisa putus. Sama dengan regulator itu juga. Tapi jangan sekali-sekali ibu pakai regulator yang seperti ini bu. Ini bahaya bu. Karena dia berapa kali putar nih bu? Belum ibu selesai putar, jadi tahu loh. Sekarang rumah hilang. Kayak gitu. Kalau nggak dapur hilang. Maksudkan disarankan, bukan lebih baik. Disarankan yang lebih baik itu pakai yang seperti ini. Sama yang duduk itu ya masih pakai yang seperti ini. Gitu. Ya. Biasanya regulator seperti ini kurang stabil biasanya ya, berapa kali pemakaian mungkin loss, jadi waktu dia ditekan kunci itu masih goyang Masih goyang. ya, jadi dia nggak klik sama kepala. Iya. Nah itu sering terjadi, makanya banyak orang pakai itu karena waktu dikunci dia nggak bunyi aja sih, ininya juga nggak goyang, karena kalau goyang ada suara dikit sama kita bau gas. Oke. Jadi pertanyaannya Mario, karena dia pakai seperti itu, Saya nggak pakai itu, maksudnya biar ngunci gitu maksudnya. karena ini cenderungnya nggak ngunci. Kalau pakai ini yang ngunci, makanya maksudnya mau pilih yang mana nih untuk warga-warga kita nih, untuk keamanan kita bersama juga nih, ya kan gitu. Cuma Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya berarti sih tergantung kitanya, individu kita ya. Namanya regulator, setiap pemasangan kalau udah ngetrap tuh selamanya akan ngetrap, nggak bakalan goyang.
Biasanya karetnya bu. Karetnya bu. Biasanya karetnya. Tadi saya bilang. Karet dalam. Jadi kalau berdesis karet dalamnya. Terus kalau itu harus gimana Pak? Sebaiknya ibu spare karet. Ya. Spare karet tuh kayak di Alfa, di Indomaret itu kan ada 10.000 tuh isi 5. Jadi biasanya karetnya udah getah, sudah keras. Kalau karetnya masih kuat, masih bagus, dia akan ngeplak. Tapi kalau udah kering dia nggak akan ngeplak. Dan jangan pernah dipakai karet lilit ya bu. Itu nggak boleh. Enggak boleh. Nggak boleh itu. Mendingan ganti karet dalamnya, bener Kata Sarip. Terus nggak bisa, buang ganti. Jangan sampai kita menambah-nambah yang lain, jangan, nggak boleh. Nah, sekarang seandainya ini udah kebakar, ini bakar nih ya. Cuma ininya tutup sini, tutupnya mana cara membawanya? Ayo, Mas Bro. Nah kalau pokoknya kalau kita membawa tabung gas itu harus mundur ya. Nah intinya seperti itu. Ya. Karena api anginnya merubah nafit. Ya. Intinya pokoknya kalau setiap kita membawa tabung yang nyala itu mundur. Intinya itu jangan maju, kalau maju abrek pas kita nanti kebakar semua yang punya abrek yang punya. Ya seperti itu ya. Jadi intinya mundur gini, pokoknya bawahnya menuju ke lapangan, intinya tempat terbuka lah. Seperti itu. Ada pertanyaan, ibu ini? Ini Pak. Oh sini mas, ada maju ini mas lo. Pakai 2 jari tadi loh, cara ngepanas. Jangan dinyalain ya. Nah, sini nih, biar gas. Di atas pak. Nah. Bagian tadi ya. Oh nggak pakai api. Nggak pakai api ya. Maju nggak apa-apa nih. Jempol ini kan jempol sama tunjuk. Yang satu tunjuk di bawah, yang jempol di atas. Intinya yang 3 jari ini megang. Biar paham, biar paham. Pada saat megang ini diputer. Sebentar jadi kita masih. Ya di video nanti biar dikasih tahu di grup. Yang tunjuk muter ke atas, yang jempol putar ke bawah. Nah, dia udah mati nih, bawa posisi begini. Nah. Tinggal ibu, ini kan karena ada air nih, saya nggak berani muncul melompatin, nggak dorong, tinggal dorong gini aja. Dia udah mati semua. Kalaupun nggak didorong, dengan posisi begini dia udah mati. Udah mati. Nggak ada gas. Jadi gasnya nggak keluar lagi. Gasnya nggak kobong. Kita beli gas baru ibu ya. Setelah terpasang semuanya kok nggak connect, nggak keluar apinya. Itu kenapa itu Mas Rio? Nah. Oke, terima kasih ya untuk masalah keluhan warga karena api tidak masuk ke kompor. Tolong di regulator ini ada gotrinya. Ibu ketok-ketoknya gotri ini. Tahu nggak gotri? Gotri telur ini akan masuk kembali, itu akan keluar gasnya. Kalau nggak di kocok-kocok dikit pakai Ya selangnya. Tapi jangan pakai pisau tajam, putus nanti. pertama itu. Ya. Jadi seandainya mana selangnya sih? Nah ini nggak nyala nih. Kalau biasanya kan biasanya saya juga sih diketok-ketok gini gitu. Manja lah, jangan kalau pakai tajam putus nanti. Seperti itu ya. Ibu dapat ibu? Ya. Ada lagi? Biasanya itu ibu-ibu beli yang Ada pengamannya? ada pengamannya di dalam. Hmm. Kalau udah itu Nah, Pak Sarip Nggak bisa digetok pakai itu. Dia harus digetok agak keras. agak keras. Ada benda tumpul atau apa? ya. Kalau nggak Pakai kamu pisau. mau dicabut dulu boleh, turun boleh. Ya. Nah, Jadi nggak bisa di sini Pak. Saya udah coba itu nggak bisa. yang keras ya. Agak keras sedikit. Enggak, selangnya ini dari mana? Telurnya ada di sini. Nah, di selangnya di barrelnya itu. Nah, ini. Oke, dapat intinya dapat ibu. Yang lain mungkin ada pertanyaan lagi tentang gas nih. Monggo. Kanan dia pegang. Kalau ibarat motor pentilnya mungkin.
Pertanyaannya gini, gimana kok gas ditaruh kitchen set itu aman apa enggak? Karena kami juga tahu yang namanya di perumahan harus rapi dan Bu ya. Kira-kira itu aman enggak? Terima kasih. Sebetulnya masalah aman dan tidak aman karena lokasi adanya itu mudah-mudahan aman. Cuman kami sarankan yang ada ventilasinya. Ini banyak kejadian kayak di Romo Robson kemarin Pararel ada 6 tabung yang gedenya setinggi saya, kurang lebih 50 cm. Itu di Pararel 7 karena di situ ada rumah makan. Itu ternyata ada kebocoran. Tapi alhamdulillah tim kami masuk, putuskan hubungan suplai ini regulatornya kami tutup, padam. Yang kedua di Roko Ventura terjadi juga demikian, itu di rumah makan juga. Karena dia mungkin buru-buru atau kemana, ya tim kami merapat, kami copot, alhamdulillah juga sampai tidak merembet kemana-mana. Oke? Maksudnya gini, Boleh. Jadi untuk kitchen boleh apa enggak? mudah-mudahan tetap disarankan untuk ada ventilasinya, Bu. Ya. Jadi harus ada ventilasinya. Mungkin dapur dibikin, kalau ventilasi tembak kena belakang temennya berarti atasnya kasih ventilasi. Kita seperti itu. Tapi masalah aman dan enggaknya juga tergantung kontrol kita sih, Bu. Oh, ini ada bau gas nih. Berarti aku berhenti dulu nggak nyalain kompor. Seperti itu. Jadi memproteknya mungkin dari diri kita sendiri. Seandainya kita masuk dapur, oh kok bau gas, berarti aku berhenti di situ. Gimana nih bisa gas? Berarti itu nggak boleh nyalakan. Itu kan, Bar? Oke, terima kasih. Jadi kami himbau kembali untuk warga-warga sekitar Cikarang yang mau bepergian, mungkin 2 hari atau 3 hari lebih baik regulator dicabut saja. Pengalaman tim kami juga banyak di lapangan yang menemukan bahwa tabung gas tidak dicabut, ternyata itu ada kebocoran, maka ruangan itu penuh dengan LPG. Pulang-pulang karena kurangnya pengetahuan tentang bahaya kebakaran, dia langsung menyalakan saklar listrik. Kenapa dari saklar listrik bisa menimbulkan api? Karena di situ udah akumulasi gas LPG itu nggak perlu di ruangan, maka ada percikan sedikit akan menyala. Banyak kejadiannya begitu. Di Taman Sentosa pernah terjadi, di perumahan lainnya pun pernah terjadi, sampai orangnya tidak tertolong. Jadi seperti itu, Bu. Bisa kita bepergian. Kok kita masuk rumah nih, kok bau gas, tapi gelap, ya kan? Itu udah bau banget. Seandainya mau bikin jadi Berarti mending pakai dibuka dulu penerangan, pintunya ya? kita nyarinya di luar. Oke, oke. Mau senter HP kita di luar rumah, baru kita bawa masuk. Itu tidak ada masalah. Senter juga. Kalau di dalam rumah, ya udah. Senter Kan biasa. romantis juga tuh, HP kita nyalain, cap. Jadi kadang itu gasnya meledak, bukan meledak. Karena saking banyaknya gas di dalam rumah, kita menyalakan listrik, udah keluar. Terus ada pertanyaan, gimana Pak caranya untuk membuang gas yang ada di dalam rumah? Nah sekarang, Buka pintu semua. ya. Oke, antara lain semua yang berhubungan dengan ventilasi, baik pintu maupun jendela, silakan dibuka semua agar dinyatakan aman. Nanti kira-kira sudah tidak bau gas, silakan operasional kembali di dalam rumah. Terus cara kedua, ventilasi udah dibuka semua nih, tapi nggak pakai kipas angin, kita kipas manual untuk mengusir gas itu. Oke, dapat Ibu ya. Ini memang mungkin kadang disepelekan. Kalau nggak tahu ilmunya ya udah bubar semua. Seperti itu ya. Lanjut kan? Ada pertanyaan lagi mungkin? Oh tadi ya. Berapa jarak antara tabung gas sama kompor sebaliknya? Terus yang kedua, tadi kan Bapak untuk mencontohkan gas yang kecil, gimana dengan gas yang agak besar, kita nggak mungkin angkat sendiri. Biasanya juga berdua. Itu dan juga gas yang bukan kuat dan seperti itu. Kalau yang bukan seperti itu, apa baiknya dibawa yang aman? Oke, untuk cara aman sesuai dengan panjang selang. Umumnya kan selang-selang regulator 1,5 meter gitu ya. Itu udah cukup aman. Cuman kalau di rumah makan itu memang jauh dia naruhnya, ada di ya. Oke. Nah, jadi untuk standar di rumah itu paling 1,5 meter itu sudah aman. Jadi intinya kalau kurang dari itu, Kalau kurang dari standar ini tetap
Tapi tolong jangan naruh tabung di bawah kompor. Ada yang portable itu kan sekarang Usahakan digeser karena kalau ada kebocoran itu akan cepat tersambar. Jadi agak nyamping dikit lah ibu gitu. Oke. Jangan langsung di bawahnya ya. Seperti itu ya. Nah, sekarang gini, sekalian iklan diusahakan untuk perumahan punya tabung apar. Sekarang kami buktikan, bisakah tabung apar untuk memadamkan kebakaran LPG? Ijek sitok nah. Ada lagi. Jadi karena tabung ibu itu kan gede nih. Ya. 12 kilo. Ya. Ya. Pokoknya yang 12 kilo itu kan satu tuh nggak kuat. Gimana cara bawa keluarnya? Itu masih ada apinya kan ibu maksudnya kan? Nah, Oke, kalau tabungnya tabungnya yang gede. diusahakan dikerutuk, ditutup dengan alat pemadam api yang ada di rumah. Oke. Bawah. Ya. Karena berat. Jadi kalau ada tabung gede kita bawa-bawa kan juga berat juga. Jadi kita putuskan dulu. Ah ya, sip. Enggak harus. Tidak harus. Ini kan kita bicara kalau tabung kecil ibu. Kalau gas gede kita matikan dulu apinya, kita putuskan dulu gasnya, baru kita bawa dulu. Itu pun kalau yang di rumah sempat untuk menetralisir sendiri, kalau tidak segera telepon pemadam kembali. Pokoknya panggil diriku aja. Oh udah mati, udah panggil diriku udah. Kan silaturahmi ibu. Dan kita bertemu nggak harus ada masalah. Bertemu kita silaturahmi juga yes juga sih. Ada lagi? Telepon langsung hadir ya Pak ya. Siap. Kami jam kami mulai luarnya. Pasti ngopi sih Pak RT itu. Oke. Ini kalau nggak udah ada pertanyaan kita mau main api nih, kita praktekkan yang kita omongkan tadi nih. Oke. Oke. Tenang. Oke, kita dari kompor dulu yang Pak Sarip nih. Ini ada apa lagi? Pak Sarip ada tambah sebelum kita ke praktek? Cukup? Oh manut baik Pak Arif. Ya. Jadi kita mau yang minyak dulu ya Pak ya? Ini dulu nih, sekalian yang terakhir. Apa tuh? LPG kita bakar disemprot pakai ampar, apakah padam atau tidak? Nah, kan yang punya ampar tadi yang nyemprot, ayo ibu ya. Jadi nanti seandainya nanti terbukti mana, nanti silakan beli ampar. Ayo. Ya, silakan. Yang lain. Angin dari mana ibu? Ya. Disemprot. Semprot. Oke, ternyata bermanfaat. Silakan beli tabung ampar. Cepet dong, ya kan? Ya, Pegang, ya. semprotkan tergede. Pegang. Ya, ayo. Oke, semprotkan. Ayo semprot. Oke. Gampang. Makanya lama jadi pemadam tapi satu lagi itu. Siapa namanya? satu lagi ya. Coba. Nah, Ayo, aja ya, langsung. ya. Ya. Seperti itu kan? Ya. Sip. Nah, sebelum ini gimana caranya? Ajarin dulu ya. Tapi jangan takut nanti mencoba, tetap kita kawal. Dan magnet. Silakan Mario, ditutup dengan cara yang benar dan dengan cara yang salah nanti. Ini kita cara yang benar dulu. Ya, menutupnya dengan cara yang benar dulu. Nah, jadi sedekat mungkin dengan ya, jangan takut kebakar karena kita ada alat pelindung dirinya. Walaupun bukan APD, ya, seperti itu. Ini yang benar, seperti itu. Tadi udah ya. Nah, Sekarang akan saya nyalain kembali. Bagaimana cara cara mengambilnya mengambilnya? tadi udah ya? Ada tadi. Nggak ada ya, begini ya. Ada. Jadi ambil. Ya. Sini bu, sini bu. Yo.
Terus. Semoga-moga. Jadi nggak ketutup. Maju terus bu. Tutup bu. Keprap. Ada tapi nggak ada yang gaji Mas Arif. Ada lowongan tapi nggak ada yang gaji nanti. Jadi intinya seperti itu ya. Intinya kita jangan panik. Intinya itu aja. Dan urusan kita bukan. Kalau kita panik berarti wajah kita akan rusak. Jadi nggak padam. Seperti itu kan. Mas. Ayo. Boleh yang remaja juga silakan mencoba. Yang remaja, masa yang bapak-bapak nggak boleh Pak? Boleh, bapak-bapak boleh. Bapak-bapak juga boleh kok. Boleh, bapak dan remaja.